Kita mulai pembahasan kitab Jurumiyah. Kita baca terlebih dahulu matannya. Al-kalamu, adapun kalam, huwa lafdu, ialah lafad, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang berfaedah, bil wad'i, dengan kesengajaan. Jadi terjemahannya, kalam adalah lafad yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Jadi, pembahasan pertama dalam kitab Jurumiyah ini ialah tentang kalam. Tadi disebutkan ada lafad yang tersusun, yang berfaedah dengan sengaja. Berarti untuk kalam ini ada beberapa istilah atau batasan yang harus dipenuhi agar sebuah lafaz atau ungkapan bisa disebut sebagai kalam. Yang pertama kita lihat bisa disebut sebagai al-lafdu. Ada lafaz. Pengertian lafaz di sini adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau ada bunyi yang tidak mengandung huruf hijaiyah, itu bukan lafaz. Contoh pertama, misalnya begini. Kita lihat dulu lafaz zaidun. Kata zaidun ini berarti lafaz, karena zaidun itu mengandung huruf-huruf hijaiyah, yaitu zai, ya, dan dal. Contoh yang lain adalah Umar, karena ia mengandung huruf hijaiyah ain, mim, dan ro. Kalau ada bunyi yang tidak mengandung huruf hijaiyah, semacam gitar, piano, drum, itu bukan lafaz, karena syaratnya lafaz tadi harus mengandung huruf hijaiyah. Jadi kriteria pertama agar bisa disebut sebagai kalam itu harus lafaz dulu. Kemudian ada juga sesuatu yang sudah berfaedah, tapi jika tidak ada suaranya maka bukan dikatakan kalam, karena harus ada suaranya. Misalnya begini, ada tulisan, ada isyarat. Tulisan itu kan sudah memberikan pemahaman kepada orang yang membaca tulisan, atau isyarat bisa memberikan petunjuk kepada orang yang melihat. Nah, isyarat itu artinya sudah paham orang yang melihat isyarat tersebut. Tapi dua hal ini tidak termasuk kalam karena tidak ada bunyinya, tidak ada lafadznya atau suaranya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lafadz. Yang kedua, al-murakkab atau yang tersusun. Al-murakkab itu pengertiannya adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Jadi yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Di sini kita lihat ini ada kalimat. Kalimat ini adalah dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah kata. Saya ulangi. Kalau kata kan dalam bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Arabnya itu kalimat. Jadi, kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Maka, jika disebut ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, maka yang disebut murakkab itu terdiri atas dua kata atau lebih.
Al-murakkab ini misalnya tersusun atas fi'il dan fa'il. Contoh, qoma Zaidun, telah berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Fi'ilnya koma, fa'ilnya Zaidun. Atau mubtada dan khobar. Misalnya, Zaidun qaimun. Zaidun adalah orang yang berdiri, yakni mubtada. Qaimun khobarnya. Kalau teman-teman belum tahu fi'il apa, fa'il apa, mubtada apa, khobar apa, nanti di bab-bab selanjutnya akan kita bahas di kitab Jurumiyah ini. Akan kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk sekarang diterima dulu ya. Murakkab itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi koma Zaidun, Zaidun qaimun, itu sudah murakkab. Kemudian jika hanya satu kata, maka itu bukan termasuk kalam, karena harus murakkab. Syaratnya salah satunya ialah murakkab. Misal hanya Zaidun saja atau qaimun saja, maka bukan kalam. Jadi syaratnya harus tersusun dua kata minimal atau lebih dari dua kata. Yang ketiga ini adalah mufid, yakni berfaedah. Berfaedah ini adalah ma'afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Yang sudah memberi faedah sehingga orang yang berbicara maupun yang mendengar itu sudah baik untuk diam. Nah, artinya ini sudah paham atau sudah memberi pemahaman. Ketika ada yang berbicara kalimatnya ini sudah paham, maka itu berfaedah namanya. Contohnya ya yang kayak tadi, qoma Zaidun atau Zaidun qaimun. Ini sudah memberikan pemahaman. Ini sudah mufid. Pemahamannya gini, ikhbari biqiyami Zaidin, mengabarkan bahwa Zaid itu berdiri atau mengabarkan berdirinya Zaid. Nah, dua contoh itu, qoma Zaidun atau Zaidun qaimun, sama-sama mengabarkan berdirinya Zaid. Jadi syarat ketiga harus berfaedah. Maka ketika belum berfaedah, meskipun banyak katanya atau lebih dari dua kata ataupun dua kata, maka bukan kalam jika belum berfaedah. Contoh, ghulamu Zaidin, pembantunya Zaid. Hanya begitu saja, itu bukan kalam karena belum berfaedah. Karena orang akan bertanya-tanya, ghulamu Zaidin, ngapain? Mengapa? Ngapa? Maka harus diberi tambahan, dikasih tambahan kata lain. Misalnya ditambahi dengan mubtada, hadza ghulamu Zaidin, ini adalah pembantu Zaid. Boleh juga ditambah dengan khobar, ghulamu Zaidin qaimun, pembantu Zaid adalah orang berdiri. Boleh ditambahi juga fi'il, ja'a ghulamu Zaidin, pembantu Zaid telah datang. Nah, itu baru contoh kalam. Bil wad'i ini ada dua tafsiran.
Nah, yang pertama ini bil qasdi, dengan kesengajaan. Maksudnya adalah kalau orang ngomong gak sengaja itu berarti bukan kalam. Orang ngomong tidak sengaja itu misalnya orang yang ngelindur. Ngelindur itu tidur terus dia bicara atau ngomong. Nah, itu namanya ngelindur. Ngelindur itu bukan sengaja. Kalau seperti itu berarti bukan kalam. Omongan orang ngelindur itu bukan kalam. Penafsiran kedua, bil arabi, harus bahasa Arab. Maka ketika ada kalimat menggunakan bahasa Turki, menggunakan bahasa Inggris, Spanyol, Jawa, dan lain sebagainya, maka bukan kalam. Jadi 4 syarat sebuah ungkapan atau disebut kalam tadi adalah yang pertama, lafadz harus ada hijaiyahnya. Yang kedua, murakkab minimal 2 kata atau lebih. Dan yang ketiga, mufid berfaedah atau memberi pemahaman. Yang terakhir atau yang keempat, dengan kesengajaan.